Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Taala atas berkah dan rahmatnya kita bisa bergabung di Zoom meeting malam ini bicara tentang eh, bagaimana menulis dan menggali dan mengembangkan ide cerita ya. Kemudian salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk tidak panjang-panjang, tadi moderator sudah baca panjang-panjang ya tentang saya. Kita eh, lanjut saja ke materi malam ini. Eh, Terima kasih teman-teman uni-uni dan kakak senior yang pembina FLP misalnya yang hadir malam ini sudah bergabung dalam eh, materi yang akan saya berikan. Ini sifatnya sharing saja ya, berbagi ilmu begitu. Barangkali teman-teman di sini ada yang sudah lebih mahir soal teori begitu. Kemudian atau yang sudah lebih mahir dalam menulis, bisa jadi karyanya juga lebih banyak, juga lebih bernas, bisa jadi ya. Sifatnya malam ini kita sharing, berbagi. Sebelum berbagi itu tentu ada pemantik. Nah, saya akan berikan pemantiknya malam ini. Yang pertama, ini judulnya ini diminta panitia ya, giat menggali dan mengembangkan ide cerita. Ini pendek saja. Kalau panitia tambah lagi jadi konflik yang menggugah selera. Itu judulnya seperti makanan ya, menggugah selera. Jadi bagaimana menulis cerita yang enaknya seperti makanan, gitu ya. Oke, ya baiklah. Eh, Boleh dilanjut slide berikutnya. Panitia atau boleh saya share screen saja begitu ya? Tidak. Ya baik baik. Ini isinya PowerPoint-nya banyak ini ya. PowerPoint itu bahasa Indonesianya Salindia. Begitu. Ini Salindianya itu isinya banyak pertanyaan-pertanyaan. Yang tadi saya sebut pemantik. Yang pertama itu apa itu ide cerita? Bagaimana menggali ide? Ini pertanyaan. Untuk slide pertama ada dua pertanyaan. Kita jawab di slide berikut. Lanjut ke slide berikut. Nah, ini pertama ide ya. Apa itu ide? Ide itu sebuah gagasan atau yang ada dan jangan yang tersusun rapi ya, tersusun dalam pikiran. Ini definisi atau pengertian. Ini pengertiannya sesuai dengan KBBI. Kemudian juga ada beberapa ya teori tentang ide. Kemudian yang kedua itu ada ide cerita. Ide cerita adalah sebuah gagasan yang terdapat dalam pikiran yang direalisasikan dalam bentuk tulisan dengan tema tertentu. Jadi yang ide cerita itu adalah sesuatu yang dalam pikiran kita, kemudian kalau kita tulisan itu ada tema begitu, yang di dalam tema itu saja ada ide ya. Di tema itu ide kita atau pembicaraan yang jadi fondasi dasar.
Ini awal-awal kita mengenal teori dulu ya. Selanjutnya silakan. Bisa, Nitya, ini. Mbak Hoir nggak bisa. Ini teori ya mengenai tema yang tadi di dalamnya ada ide. Menurut ahli, ini ahli ya, Nurgiantoro itu ahli sastra begitu ya. Beliau adalah dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Namanya Burhan Nurgiantoro. Kemudian beliau memiliki tema itu. Satu tema mayor. Kalau kita contohkan ke novel Tenggelam Kapal Vanderwijk, itu tema umumnya di dalam novel tersebut adalah cinta yang tidak bersatu karena perbedaan budaya atau adat istiadat. Ini tema mayor, misalnya kita contohkan musical kapal Tenggelam Kapal. Ya, bagi yang sudah membaca novel ini atau nonton filmnya, di dalam novel ini ada tokoh yaitu Zainuddin dan Hayat. Keduanya saling jatuh cinta, namun tidak bisa bersatu karena perbedaan adat istiadat dan budaya itu menurut keluarganya Hayati. Dan juga dianggap Zainuddin dianggap tidak berpunya begitu ya. Jadi cinta mereka tidak bersatu. Kemudian tema minor atau tema khusus atau tema pendukung. Tema minor ini di dalam Tenggelam Kapal Vanderwijk, contohnya ada ketulusan, pengorbanan, persahabatan, pengkhianatan, sifat materialistis, sombong, dan lain-lain. Ini tema pendukung, artinya apa? Ada unsur-unsur pendukung lain dalam novel. Hanya ketulusan, misalnya ada cinta tulusnya Zainuddin pada Hayati. Kemudian pengorbanan juga pengorbanan Zainuddin untuk mengikhlaskan atau merelakan Hayati untuk tidak menjadi istrinya. Dan persahabatan ini juga banyak di dalam novel ini, persahabatan Zainuddin dan Bang Muluk yang menemani Zainuddin. Nah, kemudian ada pengkhianatan ya. Zainuddin dan Hayati udah janji mau menikah, tapi ternyata tidak jadi. Itu bagi Zainuddin itu adalah pengkhianatan. Ini contohnya. Kemudian sifat realistis dari tokoh Mande, kemudian juga ada sedikit dari diri, ya ada juga dari dirinya Hayati yang memandang harta itu lebih ya sebenarnya. Karena itu Hayati menikah dengan tokoh Aziz yang kaya raya ketika itu. Kemudian ada sombong Pak, ya orangnya kaya, kemudian anaknya dia menjadi sombong. Itu contoh tema minor. Boleh lanjut? Kemudian bagaimana menggali ide? Ini saya rumuskan beberapa cara menggali ide. Yang pertama itu mengenali diri sendiri. Jadi ide itu ada di dalam diri ya, di seluruh diri kita ini bisa menjadi ide. Misalnya penulis pemula rata-rata menulis itu mengenali dirinya, maksudnya biasanya penulis yang pemula itu menulis misalnya kalau fiksi ya, itu diri akunya begitu, yang sebagai pribadi itu sangat dominan di dalam cerita, itu biasanya yang pemula. Jadi aku atau saya kalau ditanya siapa aku pada penulis, biasanya akan jawab itu adalah diri saya sendiri. Nah, itu ide yang muncul dari diri sendiri, mengenali diri.
Karena apa? Misalnya ada masalah, ada konflik dalam diri itu bisa dituliskan. Yang paling sering kita lihat adalah ketika orang-orang patah hati, mereka semua bisa menjadi pujangga dan menulis puisi-puisi ya, puisi-puisi patah hati atau menulis lirik lagu. Itu tandanya kita bisa mengenali diri sendiri dan menjadikan diri sendiri sumber ide. Kemudian penulis-penulis terkenal pun rata-rata juga menuliskan diri mereka sendiri, seperti Andrea Hirata, novel-novelnya terinspirasi dari kisah hidupnya sendiri, begitu ya. Selalu ada tokoh Andrea Hirata itu yang disebut dengan Ikal di dalam novel-novelnya. Tokoh Ikal itu adalah dirinya sendiri. Bahwa penulis itu bisa menggali ide cerita dari diri sendiri. Kemudian juga ada Afwadi, itu juga menceritakan diri sendiri. Sudah banyak novelnya ya, sudah ada 4. Ada 4 ya? 1, ini ya, Negeri 5 Menara, apalagi Ranah 3 Warna, dan Rantau 1 Muara ya, saya ingat 3. Kemudian yang kedua itu juga menggali ide itu bisa dari cerita teman. Jadi seorang penulis itu, ide itu bukan hanya dari diri sendiri, tapi juga dari cerita teman. Saya temannya curhat, ada masalah, itu bisa dijadikan ide untuk menulis cerita. Jadi kalau yang berteman dengan penulis, hati-hati, ceritanya bisa jadi kisah begitu, bisa jadi novel atau jadi cerpen. Ya, artinya apa? Saya bercanda ya. Biasanya kalau mau nulis cerita teman itu jangan sebut ya nama temannya, diganti namanya dengan yang lain. Ya, inspirasi itu bisa dari cerita teman. Yang ketiga, bisa mendengar kisah orang lain. Kisah orang lain ini ya bisa teman itu lebih dekat ya, tapi kalau orang lain ini bisa jadi orang yang kita temui di mana saja. Misalnya saya pernah menulis cerita tentang tukang jahit langganan. Ibu-ibu yang suka jahit baju, baju-baju di tempat jahit itu mempunyai kisah masing-masing. Ya saya waktu itu pernah lihat baju seragam Barale begitu yang cantik, ya banyak di tempat jahit. Lalu bertanya, ini bajunya bagus sekali, cantik. Lalu tukang jahitnya cerita, bajunya memang cantik, tapi ini ceritanya nggak bagus gitu. Kenapa? Saya tanya, ini 3 hari lagi mau Barale, tapi pengantinnya melarikan diri. Jadi bajunya nggak jadi diambil, baju seragam Barale. Karena ada sesuatu dan lain hal, salah satu dari pengantinnya pergi. Dan yang laki-laki yang pergi ya, dan perempuan patah hati. 3 hari lagi mau barale gadang, baju seragam udah selesai, rendangnya mungkin sudah diaduk-aduk di dapur, tahu-tahunya tidak jadi begitu. Itu sangat dramatis ya untuk dijadikan ide cerita. Dan saya tulis waktu itu judulnya Perempuan Menyusuri Subuh. Dan sudah jadi skripsi juga dianalisis begitu oleh mahasiswa. Karena memang dramatis ya kisahnya begitu. Mungkin teman-teman lain juga bisa ya, kisah orang lain itu misalnya tukang sapu yang kita temui di jalanan. Tapi untuk menerangkan kisah orang lain ini jangan sungkan untuk ngomong dengan orang, jangan sungkan menyapa, jangan sungkan bercerita. Kalau tidak, kita tidak bisa dengar kisah orang lain. Artinya
bersosialisasi itu penting ya. Nah, dari sosialisasi dengan orang-orang itu kita juga mendengar banyak kisah dan itu bisa jadi ide cerita. Selanjutnya yang 4, mengamati lingkungan. Lingkungan ini ya bisa jadi alam, air, laut, gunung. Ya misalnya sekarang Gunung Merapi sedang ini ya apa lagi mengeluarkan ini ya larva apa namanya? Saya lihat di berita di televisi Gunung Merapi lagi ngamuk, itulah ya, lagi marah. Tapi semoga tidak apa-apa ya di sana karena sejak Merapi itu kita tahu ada Merapi tetap gunung api yang aktif ya sejak dulunya. Semoga tidak membahayakan. Tapi itu bisa jadi dia cerita juga, atau misalnya penebangan hutan yang membuat air dan apa namanya merontokkan hutan dan bisa mendatangkan longsor itu juga bisa. Gitu. Nah, saya juga pernah menulis itu, judulnya Arik. Arik itu ini alat untuk menebang pohon yang manual, Bu. Tapi sejak ada Sinso itu mesin ya untuk menebang kayu itu kan jadi rusak. Selanjutnya 5, melatih daya imajinasi. Jadi ini menggali ide itu dari imajinasi juga selain lingkungan. Dengan berimajinasi, memikirkan hal-hal sesuatu itu kita bisa cara menggali ide. Kemudian yang ini baca buku orang lain atau novel itu bisa menginspirasi untuk menulis cerita atau tulisan yang baru. Kemudian menonton berita juga. Ya. Maaf kedengarannya. Belakangan di televisi kita mendengar banyak sekali ya kejadian-kejadian yang dramatis. Misalnya ada ibu yang hidup dengan anak di rumah 10 tahun tanpa listrik. Itu kan bisa jadi inspirasi cerita kok bisa gitu. Apa yang terjadi dengan mereka. Kemudian juga yang paling heboh itu sepanjang tahun 2022 sampai sekarang ini belum berakhir itu kriminal gitu ya, kasus Sambo. Itu barangkali kita punya sisi lain yang bisa diangkat jadi apakah itu tulisan atau artikel dan masih banyak yang lain, kekerasan seksual, apa pembulian di sekolah-sekolah, di kampus itu bisa jadi ide cerita. Kemudian juga nomor 7 bisa menonton film kisah hidup orang lain. Ini dari menonton film juga bisa keluar ide. Hari ini nonton misalnya menonton film apa ya Tenggelam Kapal Van der Weyck misalnya dapat cerita yang baru setelah kemudian menonton ini apa yang di bioskop. Kalau ada yang suka ke bioskop, banyak film ya di bioskop itu tidak selalu film itu tidak baik. Di bioskop itu banyak film yang mengedukasi, misalnya ada Keluarga Cemara, ada apa tentang hero-hero juga banyak. Yang baru ini saya menonton film Avatar, katanya terlaris sepanjang masa, jadi saya ikutan menonton. Ternyata kisahnya tentang keluarga begitu, tentang keluarga dan rumah. Ya.
Ya, bagaimana orang pergi dari rumah tempat asalnya begitu ke tempat lain berbeda, tapi tetap rindu tempat asal itu begitu. Jadi kalau sedang ada masalah, sedang dalam kesulitan, orang-orang selalu artinya paruh inspirasi misalnya. Apa adalah tempat semua orang pulang. Jadi silahkan mau jadi puisi dan lain. Kemudian nomor 8 itu mengeksplorasi pengalaman hidup ini sama ya dengan nomor 1. Ya boleh dilanjut berikutnya. Slide berikut. Ya, ini apa jenis tulisan yang bisa ditulis setelah ada ide cerita? Ya, boleh dilanjutkan lagi. Ya, ini jenis tulisan ya. Setelah ada ide, mau nulis apa? Ini tadi yang disebutkan beberapa ini. Diulangi lagi. Yang pertama puisi, pasti ya. Mungkin kalau puisi itu meskipun tidak ada alurnya, tapi di dalam puisi itu konflik itu sebenarnya ada. Begitu. Hanya saja konfliknya tidak seperti di cerpen atau novel dan cerita anak. Alur konflik itu misalnya kalau secara struktur di dalam cerpen, novel, itu alurnya pertama datar misalnya, kemudian menanjak, lalu sampai di puncak, lalu penyelesaian. Itu adalah yang alur bagaimana konflik dibangun dalam cerpen, cerpen, cerita anak, novel yang pada umumnya. Tapi kalau dalam puisi, konflik itu ada, apa ya, menyebar di semua bagian saja. Tapi kalau tidak ada apa-apa di dalam puisinya, biasanya itu tidak menarik. Kalau hanya kumpulan-kumpulan kata-kata indah saja, ya misalnya puisi Sapardi Djoko Damono yang paling terkenal itu, aku ingin ya, aku ingin kemudian hujan bulan Juni. Aku ingin itu sangat banyak konflik ya, walaupun hanya salah puisinya hanya 6 larik ya, 6 baris, 2 bait. Tapi sangat tajam ada di dalamnya. Misalnya ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti kata yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Itu betapa tajamnya begitu. Kalau bisa merasakan ada konflik batin. Cintanya itu katanya sederhana, tapi seperti kata yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Artinya bagaimana? Awan dan hujan itu tidak pernah komunikasi. Katanya itu adalah cinta, cinta sederhana. Itu tidak sederhana sama sekali. Sangat menyedihkan ya, tidak pernah tersampaikan. Itu bentuknya ya dalam. Tapi menyebar di semua bagian, di semua diksi, di semua tarik, dan di semua bait. Kalau di cerpen itu dibangun di awal, ada juga yang mulai konflik itu di awal, kayak seperti sesuatu yang pecah di awal ya, kan pelan endingnya itu selesai begitu. Dan itu tergantung gaya penceritaan lagi, stylenya setiap penulis juga masing-masing punya gaya atau style. Cerpen cerita pendek itu yang dibangun ya yang bisa di awal, bisa juga di akhir atau di tengah. Kemudian ada cerbung, cerita bersambung, kemudian cerita anak. Cerita anak bisa lebih sederhana, halamannya sedikit. Cerbung lebih panjang ya, bersambung-sambung.
Cerpen misalnya 6-7 halaman. Novel ya tergantung novelnya, macam-macam halaman. Ada skenario film juga. Ada yang dari novel langsung, skenario filmnya diadaptasi ya. Ada juga yang langsung ditulis skenario film. Skenario film itu pasti ada konflik. Kalau tidak, filmnya tidak. Lalu ada komik, artikel. Nah, ini artikel ya bukan cerita ya, ini artikel. Nah, ya kalau nulis artikel ya semua ya, dan catatan perjalanan. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya bagaimana cara mengembangkan ide cerita. Nah, ini saya sederhana sekali, ini yang biasa dilakukan saja, saya bagikan, tidak terlalu teoritis. Ya, pertama cari kafe, kamar, ya kamar, cari kamar itu bukan cari ya, kalau punya kamar sendiri pastinya masuk ke kamar, ya atau ke ruang belajar, ke perpustakaan, ke taman, atau tempat yang tenang. Kemudian duduk di pojok dan nyalakan laptopnya atau nyalakan komputer. Apa harus pojok? Kenapa tidak di tengah? Biasanya kalau di tengah keramaian itu nggak bisa nulis. Saya udah coba nulis misalnya di kampus itu ramai. Ada orang lalu lalang, ada yang datang, lalu say hi, ini cerita itu tidak pernah bisa nulis. Jadi nulisnya di tempat yang sepi. Biasanya sepi itu di pojokan. Kalau di kafe juga di tengah itu banyak yang lalu lalang. Selanjutnya, tuliskan ide dengan berani sambil minum green tea latte. Aduh, ini anak sekarang ini ya. Eh, biasanya duduknya di kafe nongkrong. Ibu-ibu kalau suka tidak masalah, bisa awet muda gabung dengan anak muda. Ya minumannya terserah ya, latte, jus, air putih dan lain-lain. Nah, yang paling penting itu menggali ide adalah fokus pada dan alur yang itu idenya itu bagaimana caranya. Jadi fokus pada konflik dan alur. Kalau tidak fokus itu tidak selesai tulisannya pas. Tidak bisa selesai. Tidak fokus. Kemudian perbanyak bacaan dan referensi. Ya, misalnya mau nulis cerpen topiknya tentang apa ya bunga yang mekar misalnya atau musim hujan itu harus tahu tentang musim hujan di Indonesia itu kapan saja. Kemudian eh, kalau bunga mekar itu apa bunganya melati misalnya, wangi melati itu harus bisa mendeskripsikannya. Kalau bisa melati itu nama latinnya apa begitu. Bisa itu eh, referensi itu namanya ya. Segala sesuatu yang ingin ditulis itu ada ilmunya. Bagaimana referensi dapat itu dengan membaca. Misalnya kalau di negeri 4 musim itu ada musim kemarau, musim hujan, bukan musim kemarau itu di Indonesia. Musim dingin, musim semi, musim panas dan musim tiap musim itu ada cirinya. Kalau yang belum pernah ke negeri 4 musim itu baca di googling, di Google atau di dan referensi lainnya. Ya, misalnya kalau musim semi itu tanggal berapa sampai tanggal berapa saja atau bulan berapa sampai bulan berapa. Kemudian suhunya berapa. Kemudian ciri-cirinya musim semi ada apa saja. Misalnya ada bunga sakura yang ini yang mekar, kemudian ada tulip, kemudian bunga-bunga yang lainnya. Itu contoh referensi. Misalnya mau nulis tentang apa lagi ya, Mesir, harus tahu Mesir. Di Mesir ada apa? Bisa tentang Al-Azhar.
tahu juga di Al-Azhar orang ini transportasinya pakai apa, suhu berapa di sana, ya itu yang referensi namanya. Kemudian berikutnya kuasai ilmu tentang EYD dan tata bahasa, ini penting sekali. Jadi setelah ada ide, kemudian setelah bisa membangun konflik dan alur, setelah ada cukup referensi, nah senjata yang paling kita perlukan dalam menulis itu adalah ejaan dan tata bahasa. Ini adalah pedoman kita, membimbing kita menulis dengan benar. Ada banyak orang punya ide, bisa membangun konflik dengan baik, tapi tidak menguasai ilmu tentang ejaan, tentang bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tidak bisa menata kalimat dengan baik, itu idenya pada akhirnya nonsen begitu, tidak ada artinya, ya. Kenapa? Jika dibaca itu kacau, ya, karena tidak tahu titik komanya, kapital yang mana, kalimatnya, nah itu kalimatnya saja semuanya, kalimat-kalimat dimulai dengan keterangan dan lain-lain. Jadi paling penting ini yang terakhir itu ilmu tentang ejaan dan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian ya tata kalimat, tata bahasa. Itu. Berikut, bagaimana kalau idenya mentok atau terhenti atau stagnan? Nah, ini kita lihat penyebabnya. Ide mentok itu atau stagnan, sebab-sebabnya ini pertama kurang referensi atau kurang pengetahuan. Kedua, tidak berhasil membangun konflik. Yang ketiga itu alur belum pasti. Itu masih bingung ya, alurnya mau diapain. Konflik itu salah satu saja begitu ya. Dia ada alur, begitu. Alur itu bagaimana cerita dibangun gitu. Per step-stepnya, langkah-langkahnya begitu. Bagaimana peristiwa-peristiwa itu disusun satu dengan yang lain tuh lalu harus saling terkait atau berkesinambungan. Jangan tidak ada hubungannya, cerita paragraf 1 dengan paragraf 2 tidak nyambung. Kemudian bisa juga ini apa penggunaan bahasa juga tidak bisa, misalnya tidak cukup kosakata, tidak tahu lagi apa yang mau ditulis. Nah, itu karena kurang bacaan tadi juga sebabnya. Apa ya, kok rasanya datar aja begitu cerita saya, cerita aku. Itu ini apa vocabulary-nya di dalam kepala tidak cukup karena kurang referensi. Alur tidak berhasil membangun konflik juga bisa stuck. Alur belum pasti, kurang imajinasi ya. Ini daya imajinasinya nggak tahu lagi, tidak bisa apa pikiran ini berjalan ini kurang gizi. Kurang gizi ini maksudnya ya kalau kurang makan itu pasti tidak bisa mikir. Jadi saya masukkan nih kurang gizi ya. Kalau lelah, capek, makanannya ala kadarnya itu tidak bisa mikir. Kurang gizi, kurang tidur bisa juga nih selanjutnya. Baik, solusinya simpan dulu di folder terus. Jadi kalau sudah ada misalnya satu kalimat saja atau sudah ada judulnya atau sudah ada satu kalimat di folder dan jangan lupa judulnya ya, tempatnya di mana di komputer, dan jalan-jalan cari udara segar, antar catatan ya, cari teman diskusi, besok kembali lagi. Nah, teman diskusi ini juga penting. Teman diskusi gunanya adalah untuk menilai nih, yang kita tulis itu bagus, menarik, atau biasa-biasa saja. Ini misalnya idenya sudah basi misalnya, ada juga. Nah, teman diskusi ini hanya untuk menyampaikan yang seperti itu. Tidak selalu teman diskusi itu memuji ya, memuji dan mengatakan bagus sekali, Kak ini menarik. Selalu. Tapi teman diskusi itu juga mengatakan hal yang mungkin
pahit kita dengar, tapi itu fakta. Bagus untuk perbaikan tulisan. Ya, silakan. Berikut bagaimana kalau tulisan saya jelek. Ini banyak pikiran tulisan jelek ini saya sering sekali dengar. Tidak berani. Ada banyak orang tapi tidak berani publikasi katanya tulisannya jelek. Jadi tulisan jelek itu bagus jelek disebut tulisan itu serahkan. Jadi yang ngurusin jelek bagusnya tulisan kita itu bukan kita ya, tapi pembaca. Belum tentu dalam pikiran kita itu jelek, ternyata pembaca berpikir itu sangat bagus. Jadi tidak bisa diprediksi soal jelek ini ya. Seperti menilai seseorang cantik atau tidaknya itu relatif. Selanjutnya tugas seorang hanyalah berikut. Boleh dilanjutkan? Pembacanya siapa? Ini tadi ya, serahkan ke pembaca. Pembacanya siapa? Ya, pertama bisa teman dekat. Teman dekat ini ada banyak ya, tapi teman dekat yang paham dengan tulis-menulis. Jadi perlu kita mempunyai teman dekat, kita menulis, teman dekat penulis yang satu frekuensi ya, kata orang sekarang. Kalau tidak paham dengan tulisan, teman dekatnya ditanya, pasti tidak bisa beri komentar apa, tidak bisa beri masukan. Jadi kemudian teman organisasi ya, ini teman dekat itu beda ya teman organisasi. Kalau teman organisasi biasanya bertemunya di organisasi. Kalau teman dekat ini tidak ada organisasi bisa dekat ya. Kalau mahasiswa bisa teman di kosnya atau teman di kampus yang satu sering duduk bareng dekatan paham dengan tulis menulis. Teman organisasi ya seperti FLP ya, banyak teman-temannya yang sama-sama menulis. Ini bisa tempat jadi pembaca tulisan kita. Kemudian guru bahasa Indonesia, ini kalau siswa. Kalau mahasiswa bisa dosen, ya Indonesianya, dosen menulis. Berani tidak tanya ke dosennya, tulisan saya bagus tidak? Begitu. Bapak, Ibu, kalau ada yang berani bagus. Ya, saya ada beberapa mahasiswa memang ini sampai japri-japri yang telepon juga cuma untuk nanya ini judul tulisan saya benar tidak, bagus tidak, menarik tidak, kita tolong baca dong Ibu, padahal saya sibuk, saya tidak bisa cepat-cepat ya, dia tidak apa-apa gitu. Ada yang begitu ya mahasiswa itu guru bahasa Indonesia atau dosen bahasa Indonesia itu yang jadi pembaca. Dia bisa juga redaktur media massa, ini sudah dikirim, sudah selesai, ini sudah finish. Dewan juri lomba itu pasti begitu, kalau yang ikut lomba dicalon. Kalau tidak menang berarti tulisannya belum layak atau mungkin masuk nominasi. Ya, jadi dari lomba-lomba kita juga bisa mengukur kemampuan menulis sampai di mana saya bisa menulis. Jangan ragu, jangan. Jadi lewat lomba itu banyak pelajaran juga didapat. Kemudian dari masyarakat Indonesia ini kalau juga sudah publikasi ya, kalau sudah terbit artikel di media massa, kalau sudah publish itu dibaca masyarakat Indonesia yang baca ya, sebanyak yang baca media itu sebanyak itu yang baca tulisan. Jadi selanjutnya tergantung situasi dan segmen pembaca. Ini yang bacanya ya tergantung situasi. Misalnya yang ditulis itu cerita anak. Nah, yang bacanya tentu lebih banyak untuk anak-anak.
Kemudian cerita remaja yang baca banyak segmennya adalah remaja. Kemudian novel untuk keluarga yang baca juga ya. Yang ya baik. Ini adalah ini hanya ini ya ada ya untuk penyemangat kali ya. Maksudnya saya eh, agak pamer ini maaf. Eh, ini hanya memperlihatkan karya-karya yang pernah saya tulis, pernah bergabung dengan yang lain juga. Ini yang tadi disebutkan bulan pen tunggal. Bandamua ada 2 cerpen di sini, kemudian di sini ada 16 cerpen musim Manggaro. Ini Serpihan Mimpi Negeri Gingseng, ini catatan perjalanan semuanya, kisah-kisah hidup teman-teman yang bertemu di Korea begitu. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang pegawai yang ditugaskan ke sana, mahasiswa S2, mahasiswa S3, TKI, jadi gabung di sini tulisan. Ya, bagaimana sampai di Korea itu mereka. Jadi ini catatan perjalanan ya atau real. Tapi ditulisnya seperti feature ya, seperti cerita, enak dibaca. Kemudian di cerpen, pulang cerpen. Teman-teman Yasmin Akbar ini alumni FLP juga banyak, ada Bang Ade Efdira, Azwar, dan Pak Oska juga, dan sepuh-sepuhnya FLP ada di sini. Kemudian ini yang baru-baru ya, ini pasti teman-teman yang hadir hari ini juga ada di sini ya cerpennya. Fitri untuk Ibu ini baru 2 ya, baru. Kemudian bulan cerpen juga dari teman-teman sastra Indonesia UNAR. Ya demikian ya teman-teman, hari ini pemantiknya agak lama, maaf. Mari kita diskusi, saya kembalikan pada moderator. Suaranya moderator tidak dengaran ya, maaf. Tidak ini agak kedengaran sih. Sekarang sudah. Tadi tidak dengar. Oke, baik udah ini sebenarnya itu materinya dari ini ya. Semoga bermanfaat kita semua. Buat udah ini semuanya yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand terlebih dahulu atau menentukan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, sebelumnya Uni Ali, kalau nggak ada yang bertanya, saya aja nih yang bertanya. Baik. Jadi kebanyakan ini akhir-akhir ini sejak COVID mungkin udah banyak ya penyakit baru muncul dan sebagainya. Nah, ada berbagai permasalahan yang saya lihat untuk saat ini itu adalah gini, kebanyakan ide cerita itu hampir sama unik, sehingga kadang banyak orang kayak bilang kesulitan lihat ataupun alur-alurnya kayak gitu aja. Misal kalau di novel remaja, ya akan jauh-jauh dengan temanya kayak Keto Office gitu, cerita dengan siswa baru dan sebagainya gitu, dan alur-alurnya kayak gitu aja, sehingga kadang kayak kesulitan lihat. Jadi cara kita meminimalisir hal tersebut bagaimana? Karena kan nggak ada ide yang baru ya gitu. Jadi gitu. Baik, langsung dijawab ya. Jadi memang kalau kemarin ada musibah ya, kita semua sekarang baru mereda. Memang orang-orang jadi fokus ke sana semua begitu. Membahas tentang COVID itu sih sah-sah saja. Baik, maksudnya tidak salah. Cuman kita bagaimana melihat sudut pandang yang lain gitu dari COVID itu. Tapi kalau kemarin beberapa saya mengamatinya lebih banyak itu ini ya ceritanya mirip begitu, mirip maksudnya dan seperti ikut-ikutan jadinya, maksudnya tiba-tiba keluarganya kena COVID lalu meninggal, begitu. Itu sangat sedih sekali gitu, apa namanya
harus mengikhlaskan ayah, ibu yang kena COVID atau nenek, bilang rata-rata mirip seperti itu. Kalau ingin tulis cerita tentang COVID, itu bisa saja, tapi mungkin sudut pandang lain, mungkin dari segi dokter yang tiap hari bersama COVID, tapi berat ya, harus riset, Iya. atau dari perawat atau susternya, bagaimana tiap hari dengan COVID hidup. Coba buat cerpennya, sudut pandangnya dari nakes itu ya, tenaga kesehatan. Mungkin menarik. Kemudian yang soal kisah SMA itu pada sama semua begitu ya. Kalau SMA itu lagi jatuh cinta ya, di SMA itu rata-rata kisahnya kisah cinta begitu. Suka pada teman sekelas yang sering bersama, suka bantuin, bikin PR atau menyelesaikan soal matematika yang sulit, seperti itu ya. Tapi coba rata-rata begitu. Tapi coba buat ide itu yang beda, jangan yang sama. Tapi itu kalau cerita seperti tadi itu yang biasa saja itu ya, yang selalu berulang idenya. Coba idenya misalnya tentang jus ya, jus buah. Ini tadi ada teman hari ini berbagi tentang ide menulis cerpen. Cerpennya judulnya jus buah. Jadi jus buah itu kisahnya bagaimana misalnya tokohnya A itu tidak pernah suka sama minuman jus begitu. Mengapa? Karena menurut tokoh tersebut jus itu bukanlah buah yang asli, bukan buah murni apa adanya, tapi adalah buah yang sudah diperlakukan dan diubah bentuknya menjadi jus. Jadi tokoh tersebut lebih suka buah yang asli. Nah, itu menarik idenya. Tidak biasa begitu. Minuman saja itu jadi masalah dan jadi cerpen, jadi cerita. Coba yang kreatif itu berpikirnya beda begitu, dari yang kebanyakan seperti itu. Halo, moderator. Ya, kedengaran. Sebelumnya maaf ini kamera nggak bisa di stop lagi. Oh ya. Silakan. Selanjutnya mungkin yang ingin bertanya mungkin bisa teruskan kepada UBN. Mungkin bisa unmute lebih dahulu nih. UBN yang resen. Halo. Ya, halo, sudah ditulis, boleh dibacakan. Oke, udah. Baik, ini saya bacakan. Itu mau tanya, Kak Devi, itu cerpen Aska Sofa, ide ciptanya dari mana? Dari sektor Edgam, itu bahasa Turki. Ide cerpen Aska Sofa. Ya, baik. Cerpen itu, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, cerpen itu ceritanya terinspirasi dari teman ya. Teman yang bertemu waktu itu di suatu tempat, kemudian jadilah cerpen begitu. Jadi di mana aja bertemu teman itu bisa temannya bisa menginspirasi untuk menginspirasi bisa jadi kehidupannya. Itu bisa menginspirasi kita untuk menulis sebuah cerita. Itu banyak cerpen-cerpen saya yang lain itu dari teman-teman yang ditemui dalam kehidupan kita itu. Jadi teman-teman itu bukan hadir begitu saja, tapi ada pelajaran kita dapat dari teman yang kita temui tersebut. Nah, jadi kisah hidup kita, perkembangan kita, kerja kerasnya, dan sebagainya. Seperti itu. Kalau teman-teman ingin baca, ada beberapa ya dari
Cerpennya masih ada di beberapa buah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ini saya izin on kameranya di HP juga karena di laptop lagi berbicara. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Uni Azizah. Beliau usia 48 tahun, penulis pemula dalam cerpen. Mengalami kesulitan dalam mengakhiri atau menulis sebuah cerita. Bagaimana caranya untuk mengatasinya, Uni? Kalau Uni boleh tanya nih. Oh ya, baik-baik. Maaf, tadi minum. Eh, Bagaimana moderator? Pertanyaan yang mana tadi? Ada banyak saya. Mengawali atau mengakhiri cerita. Eh, untuk mengawali cerita itu biasanya gunakan kalimat yang ini ya, menyentuh atau yang menggugah. Tadi seperti disampaikan pertama oleh moderator yang menggugah selera itu yang bagaimana? Kalimat yang menarik, menarik hati bagi pembaca itu yang kita letakkan pada eh, bagian awal di di dalam cerita, apakah itu cerpen ataupun cerbung ya. Tapi kalau novel itu bisa jadi di setiap bab itu di kalimat awal bab tersebut digunakan kalimat-kalimat yang menarik dan menyentuh begitu. Kalimatnya bisa macam-macam. Saya ingat Andrea Hirata itu kalimat di bab bukunya yang pertama-pertama selalu menarik ya, selalu menarik. Misalnya ada kecerdasan lintang itu seperti bunga pilea katanya yang semerbak dan menyembur-nyembur. Itu kan menarik sekali ya pembukanya. Eh, Bunga pilea itu bunga apa? Eh, Kemudian menyembur-nyembur. Biasanya bunga yang bisa menyembur itu bunga apa itu? Ya serbuknya itu. Eh, jadi sangat menarik perhatian dan membuat orang ingin tahu, ingin tahu. Kemudian penutupnya bisa ini kalau apa namanya penyelesaian dari konflik bisa juga dengan kata-kata yang penutup yang menyentuh juga. Jadi rata-rata eh, orang-orang menulis akhir dari cerita itu memang dengan kalimat yang menimbulkan teka-teki banyak juga seperti itu. Apalagi cerita-cerita detektif misalnya. Eh, apa penjahatnya sudah hilang, sudah selesai semua ini, sudah habis, kemudian tiba-tiba di endingnya muncul lagi begitu, kayak film horor ya, sudah selesai ending tiba-tiba hantunya keluar lagi begitu. Atau eh, ya kisahnya seperti cara menyelesaikannya eh, bisa juga dengan cara menuliskan kalimat-kalimat, bisa juga dengan menyelesaikan ending kalau untuk di akhir. Ya, maksudnya ada orang yang suka konflik di tengah, tiba-tiba selesai endingnya itu menurun, gitu. Kemudian selesai, finish begitu. Ada yang suka seperti itu mengakhiri cerita. Tapi ada juga yang menggantung, menimbulkan tanda tanya lagi untuk pembaca. Ada yang seperti itu menyelesaikan.
Kita tunggu. Kita tunggu. Halo, sudah gabung lagi. Alhamdulillah. Iya, maaf tadi sinyalnya atau apa itu? Ya, sepertinya sinyal. Sampai di mana tadi saya jelaskan ya? Ya, ada juga menyelesaikan ending dengan tokohnya meninggal begitu. Ada juga seperti itu. Macam-macam ya, tergantung orang. Tapi kalau sarannya saya sebaiknya ending cerita itu diselesaikan, tidak menggantung dan menghibur juga. Karena karya sastra itu hakikatnya adalah untuk menghibur dan bermanfaat. Nah, itu karya sastra itu ada hiburannya, ketika membaca orang senang, kemudian bermanfaat juga, ada pembelajaran yang ada di situ. Itu saran untuk ending. Baik, Mas Yonya untuk audio-nya, semoga jawabannya dapat membantu ya untuk Azizah. Nah, selanjutnya saya izin rangkum beberapa pertanyaan ini menjadi satu karena rata-rata hampir sama juga. Berikut pertanyaannya bahwasanya bagaimana cara kita dalam etika untuk menulis cerpen story ini? Misalnya apakah kita perlu minta izin ke orang yang bersangkutan atau mungkin beberapa tempat kita samarkan dan sebagainya? Apakah etika-etika yang diperlukan dalam menulis cerpen story atau cerita yang nyata yang emang kejadiannya seperti itu? Dan bagaimana cara kita juga bisa percaya diri terhadap ide yang kita kembangkan? Berikut. Ya, baik. Kalau true story itu sebenarnya kalau orangnya easy, kalau harus dituliskan namanya, apa namanya, semua asli begitu, seperti apa adanya, itu wajib minta izin kepada orangnya ya. Kalau itu kisah hidup orang lain, gitu. Karena itu hak mereka, kisah hidup mereka itu hak mereka. Jadi kita harus minta izin dan harus juga ini apa namanya sesuai dengan mereka setuju tidak ada bagian-bagian ini kita ceritakan begitu. Tapi kalau mau disamarkan, diganti nama dengan nama nama lain, begitu, tokoh-tokoh yang baru, tapi kisah hidupnya kisah hidup A misalnya yang orangnya benar-benar ada, itu juga tidak apa-apa, itu baik. Halo? Halo nih ya. Iya, seperti itu. Karena hak cerita kisah itu kalau orangnya ada itu mereka punya ini ya, hak untuk tidak dipublish kehidupan pribadinya. Jadi kita kemudian apa tadi? Bagaimana percaya diri untuk Terhadap ide yang dikembangkan. oh ya, ide setiap penulis itu kalau ingin jadi penulis yang hebat, yang apa namanya bisa bermanfaat, tentu harus percaya diri. Karena apa? Yang harus kita pikirkan untuk meningkatkan rasa percaya diri adalah bahwa tulisan ini bermanfaat untuk orang lain. Jangan pikirkan bahwa tulisan ini jelek, tulisan ini tidak layak, tulisan ini akan mengganggu orang lain. Jangan pikirkan seperti itu, karena itu akan mematikan rasa percaya diri atau membuat kita insecure ya. Tapi kalau apa namanya membangun keyakinan bahwa tulisan ini bermanfaat untuk orang lain, berguna untuk orang lain, mencerahkan orang lain, mengubah hidup orang lain. Nah, dengan seperti kita
tidak akan ragu menulis. Artinya apa? Jadikan menulis itu dalam agama kita berjihad. Nah, jihad itu kan ada yang lewat tulisan, bil kolam, ya, itu kan kesempatan bisa menulis untuk bisa bagian dari jihad kita atau perjuangan kita dalam mengabdi kepada Allah. Pastinya itu akan bermanfaat untuk kehidupan orang lain saat membaca, orang bersemangat, orang berubah hidupnya, termotivasi seperti itu. Jadi setiap penulis itu juga tidak boleh asal menulis. Jadi ada nilai-nilai moral yang harus diselipkan di dalam tulisan. Jangan menyesatkan begitu. Tapi jangan pula sangat terikat ya dengan kata-kata nilai moral, menyesatkan. Nah, kalau sangat setiap menulis memikirkan itu bisa jadi teman-teman nggak menulis ya. jadi menulis seperti itu. Jadi itu sambil lalu saja ketika tulisan selesai dicek kembali, oh ya ini ada bagian yang menyesatkan atau merusak tidak, begitu. Itu penting. Bagian dari kerja menulis itu ada proses revisi. Revisi itu adalah mengecek kembali setiap kalimat kita, ide-ide yang kita kembangkan, itu merusak atau bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Silahkan. Banyak Udewi. Semoga jawabannya dapat membantu ya Udewi semuanya. Karena kita mengingat sebuah waktu yang terus berjalan, ini mungkin pertanyaan terakhir Uni. Pertanyaan dari Ibu Uni Renaulan. Assalamualaikum Bu Eli, izin bertanya. Pertama, bagaimana alur cerita yang menarik menurut Ibu Eli? Yang kedua, apa standar sebuah cerpen yang bisa diterima di media massa? Terima kasih. Terima kasih. Ini di bulan ini dari Korea jauh-jauh ya. Mungkin di sana ya sudah malam di Korea sekarang. Jam berapa sekarang itu? Mungkin jam 11, hampir setengah 12 ya di Korea. Beda 2 jam dengan kita. Jadi apa standar sebuah cerpen yang menarik? Menarik. Bagaimana alur cerita yang menarik sama standar cerpen yang bisa diterima di media massa? Oh ya. Alur cerita yang menarik itu yang menyenangkan ya dibaca, enak. Tuh. Kalau bahasa simpelnya itu, oh cerpennya ngalir aja. Tidak rumit ya, tidak menghambat-hambat pembaca. Itu strateginya bagaimana itu dari latihan. Kalau sudah sering latihan nanti tahu sendiri ini alur yang saya bangun enak atau tidak gitu. Bahkan menarik atau tidak. Kadang-kadang untuk membangun alur itu kita bisa memindah-mindahkan paragraf yang ada di cerita kita. Misalnya pertama ada konfliknya di depan, tiba-tiba kita merasa sangat terhambat dengan konflik yang ada di depan itu. Bisa jadi konflik dipindahkan ke tengah atau ke belakang. Seperti itu cara membangun alur yang menarik dalam sebuah cerpen. Ibu Reno sangat bagus ya itu menulis alur. Cerpennya enak dibaca, ngalir aja. Mungkin suatu saat bisa ngobrol juga dengan teman-teman FLP. Kemudian bagaimana trik cerpen diterima di media massa ya? Ya, benar. Iya, kalau enak dibaca, idenya berbeda begitu. Kemudian bahasanya baik, itu biasanya media massa langsung pertimbangkan untuk dipublikasi. Jadi yang pertama itu konflik ya menarik, kemudian bahasa bersih begitu, alurnya juga jelas. Jadi itu redakturnya pas membaca langsung ya ini maksud nih. Nah, paling pertama itu kalau redaktur karena sekian
literasi di media massa, penerimaan cerpen, artikel. Pertama yang dibaca itu adalah bahasanya ya, maksudnya itu bagaimana penulisannya. Kalau kacau balau itu pertama redakturnya pusing dulu, ya. Baca bahasanya saja sudah pusing, bagaimana membaca konflik, alur, di pertanyaan baik. Kemudian nanti di dalam setelah rapi tulisan itu nanti akan ditemukan konflik, ya, kemudian alur. Dengan begitu media massa mudah saja menerima tulisan kita untuk dipublikasi. Itu ya. Baik, terima kasih banyak Uni Eldi. Semoga pertanyaannya dapat dijawab ya Uni Rene Wulan. Alhamdulillah nggak terasa ya Uni udah 1 jam lebih sebelum kita berdiskusi pada malam ini dengan sangat luar biasa. Kan? Sebelumnya mohon maaf dari saya jika banyak kekurangan dari kita. Sebelum kita tutup nih udah Uni semuanya, ada baiknya kita selanjutnya penyerahan sertifikat kepada narasumber dan selanjutnya kita coba. Saya isi screen dulu. Untuk penyerahan sertifikat mungkin boleh kita foto dulu nih, dibantu oleh rekan saya Taubi. Mungkin boleh dikasih abal-abalnya. Semoga diterima ya Uni sertifikatnya. Terima kasih banyak ya teman-teman FLP. Semangat selalu, semoga acaranya berkelanjutan. Nah, selanjutnya untuk udah ini semuanya mungkin boleh kita terlebih dahulu karena untuk foto itu bersama. Halo, moderator, suaranya tidak kedengaran. Apa sudah ditutup? Ayo, Uni, maaf nih. Gak unmute tadi rupanya. Oke, baik, udah Uni semuanya. Mohon maaf. Semoga kegiatan banyak dari kegiatan akhirnya dan semoga bermanfaat untuk udah Uni semuanya. Mulai sekarang kita bisa mulai lagi karena banyak ide yang bertebaran ini. Bahkan sekarang sejak adanya Harto itu juga udah banyak nih yang mulai buat tulisan tentang Harto juga. Jadi ide cerita itu sebenarnya dari kita. Jadi jangan sampai kita terlalu memikirkan kalau kata Uni Eldi tadi kayak terlalu memikirkan moralnya, kesempatannya dan sebagainya. Karena kalau terlalu banyak itu akhirnya kita nggak jadi menulis, tapi mulailah sekarang dengan ide-ide sederhana. Kata dari saya, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Dan saya ucapkan sekali ini untuk waktunya karena kita dari kita dan seluruh kesalahan kepada kami. Lebih baik baik. Tadi penutupnya kedengaran kan? Terima kasih. Ya, dengar. Sayup-sayup. Takut nggak kedengaran. Jadi sudah selesai ya? Ada lagi tambahan? Insya Allah tidak ada. Oh iya, baik. Terima kasih teman-teman.
Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Sehat selalu semuanya. Banyak nih Eli. Ya, assalamualaikum. Sudah boleh kita keluar? Sudah Uni. Iya. See you Ya, semuanya. sukses. Ya, sukses semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.